ketika kita mentaati sesuatu yang memerintah itu ada dan imamnya itu ada, istilahnya begitu. Makanya dalam Al-Quran disebut ulil amri minkum, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, begitu. Jadi taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu sifatnya itu mutlak, tapi taat kepada ulil amri minkum itu sifatnya tidak mutlak. Tidak mutlak karena apa? Ulil amri minkum itu sifatnya baharu yang pada dasarnya akan mempunyai masa gitu. Namanya sifatnya baharu itu pasti ada matinya, bahasanya begitu. Makanya disebutnya tidak mutlak karena setiap zamannya pasti akan berganti gitu. Nah, disitulah peran ulil amri minkum itu nantinya akan kita taati ketika seorang ulil amri minkum itu mendapatkan petunjuk atau perintah dari Tuhan melalui Rasul, terus melalui ulil amri minkum itu akan menyampaikan apa perintah yang dari Tuhan melalui Rasul itu tadi kepada umatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Spiritual Sufi Kisah Alam. Banyak orang yang sudah merasa beragama sebenarnya masih mengikuti agama nenek moyangnya gitu. Hanya saja masih banyak yang belum sadar akan hal itu gitu. Jadi dirasanya itu benar-benar saya itu sudah beragama begitu. Padahal kalau kita ambil garis dari asal mulanya orang-orang beragama itu rata-rata bermula dari keturunannya, dari orang tuanya, orang tuanya, orang tuanya begitu. Dan kalau kita mau berbicara secara terus terang begitu ya, umpamanya ada orang beragama Islam itu secara rata-rata itu karena orang tuanya awalnya sudah beragama Islam sehingga anaknya mengikuti agama Islam. Begitupun juga dengan agama-agama yang lain begitu. Tapi banyak orang yang merasa bahwa saya sudah beragama dan agama yang saya anut itu yang paling benar. Nah, ini yang rata-rata dialami oleh banyak sekali manusia-manusia yang ada di dunia ini begitu, sehingga terkadang muncul perbedaan-perbedaan dalam sudut pandang agama. Ada sebagian yang merasa agamanya yang paling benar, ada sebagian yang merasa agamanya yang dijalani juga yang paling benar begitu. Padahal hakikat Tuhan itu esa begitu. Nah, disinilah ketika agama telah kehilangan unsur mutlaknya yang berupa wasilah, akhirnya menjadi perpecahan antar golongan gitu. Jadi antar agama juga saling berperang, antar di dalam agama sendiri terpecah menjadi beberapa golongan juga karena perbedaan sudut pandang, akhirnya ya terpecah-pecah itu tadi begitu. Nah, saya kutipkan dari surat Al-Baqarah ayat 170. Di sini saya bacakan artinya ya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami hanya mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga meskipun nenek moyang mereka itu tidak mengerti sesuatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Nah, disinilah di dalam Al-Quran sendiri sudah dijelaskan tentang agama yang mengikuti nenek moyangnya. Nah, agama yang diturunkan oleh Allah lewat para rasulnya pada dasarnya mempunyai sebuah konsep atau sistem begitu. Sistemnya itu tidak terlepas dari wasilah itu sendiri. Jikalau agama berjalan tanpa wasilah, maka agamanya disebut masih ngambang disebutnya. Jadi lingkupnya itu masih hanya sekedar lingkup duniawi saja. Itulah yang akhirnya terjadi sudut pandang yang berbeda-beda. Padahal setiap agama, apapun itu agamanya, pasti akan mengajarkan wasilah gitu. Karena itu sistem
yang tidak bisa dipungkiri atau diingkari. Nah, yang dimaksud Allah sendiri mengajarkan tentang agama itu pada dasarnya ya melalui wasilah itu tadi, karena itu sistemnya. Itu Tuhan yang sifatnya laisa kamitslihi syai'un itu tidak bisa dikenali, itu tidak bisa dijangkau oleh manusia yang berada di bumi atau di dunia ini gitu, karena berbeda dimensinya gitu. Disinilah peran wasilah, karena hakikat wasilah itu sebenarnya ya cahaya Tuhan sendiri. Jadi ibarat di dalam ayat Al-Quran yang lain pun disebutkan ada Tuhan di langit, ada Tuhan di bumi gitu. Nah, Tuhan di langit itu maksudnya yang sifatnya laisa kamitslihi syai'un itu. Nah, itu tidak bisa kita jangkau. Makanya ada perumpamaan Tuhan di bumi. Tuhan di bumi itu istilahnya wasilahnya atau pembawa cahaya Tuhan. Nah, kalau zaman dahulu itu ya para nabi itu yang mempunyai tugas sebagai rasul begitu. Karena di balik para nabi itu ada cahaya Tuhan. Jika lo ingin terhubung dengan yang ada di langit harus melalui beliau, poinnya begitu. Jadi ketaatan yang dari Tuhan itu tidak bisa kita itu mentaati sesuatu yang perintahnya tidak ada secara langsung begitu. Jadi terkadang banyak orang yang merasa mentaati sebuah agama sedangkan perintahnya tidak ada, padahal sesuatu ketaatan itu awalnya berdasarkan dari perintah, dan perintah itu harus satu zaman atau sesuai zaman dengan ketika kita masih hidup. Ketika pada zaman para sahabat pun ketika mentaati Allah dan Rasulnya itu karena nabinya masih hidup, dan di balik Nabi Muhammad itu ada kerasulan atau cahaya Tuhan begitu. Makanya itulah yang disebut wasilah begitu. Jadi Tuhan itu tidak bisa dihubungi secara langsung tanpa melalui wasilah. Makanya di dalam konsep beragama itu harus menggunakan sistem jalan dan ada tata caranya. Tidak semau gue beragama begini ya begini. Nah, itu intinya keluar dari petunjuk yang disampaikan oleh para rasul yang dimaui Tuhan sendiri begitu. Karena pada dasarnya yang sifatnya laisa kamitslihi syai'un itu tidak bisa tergambarkan oleh angan-angan kita. Dipikirkan saja tidak bisa, apalagi di angan-angan begitu, ataupun diraba-raba ya tidak bisa. Namanya juga laisa kamitslihi syai'un, tidak terdeskripsi, tidak terdefinisi gitu, tidak tergambarkan sama sekali. Itulah banyak yang orang merasa ingin mengenal Tuhan secara langsung, padahal notabene tidak bisa sama sekali. Makanya banyak sekali perumpamaan di dalam Al-Quran itu menyebutkan diantaranya ada Tuhan yang disembah di langit, ada Tuhan yang disembah di bumi begitu. Nah, pada dasarnya Tuhan yang disembah di bumi itu sebenarnya cahaya Tuhan sendiri begitu. Nah, sifatnya itu tujuannya itu bukan yang di bumi itu, tapi yang di langit. Hanya saja untuk melalui Tuhan, untuk sampai kepada Tuhan yang di langit itu harus melalui Tuhan yang di bumi terlebih dahulu. Makanya itulah disebut konsep wasilah itu tadi. Nah, kalau dalam agama Nasrani itu disebutnya Trinitas begitu, atau konsep-konsep yang sebenarnya sama di kepercayaan-kepercayaan atau agama-agama yang lain. Hanya saja banyak sekali yang tidak memahami akan konsep ini begitu. Inginnya itu manusia itu bisa terhubung secara langsung tanpa melalui wasilah gitu, karena banyak orang yang mengartikan wasilah itu perantara, padahal hakikatnya itu bukan masalah perantaranya seperti tukang ojek, itu bukan. Karena itu portal dimensi disebutnya. Untuk memasuki dimensi akhirat, manusia itu tidak mungkin dengan jasmani kasarnya bisa tiba-tiba langsung ke akhirat. Itu impossible begitu, karena berbeda dimensi, berbeda unsurnya begitu. Nah, manusia itu mempunyai dua unsur, ada unsur jasmani dan ada unsur rohani.
Makanya untuk mencapai kepada Tuhan yang di maha akhirat atau di langit itu harus melalui utusannya terlebih dahulu gitu. Makanya harus mencari wasilah itu tadi. Nah, wasilah ini bukan seperti orang mengartikan pada umumnya. Banyak yang mengartikan wasilah itu berupa Al-Quran. Bukan. Wasilah itu hakikatnya cahaya Tuhan yang masuk atau apa istilahnya itu bermanifestasi begitu ya. Itu ke jasmani manusia laki-laki begitu. Dan kalau zaman dahulu berada pada para nabi yang di baliknya itu ada predikat kerasulan. Ada zamannya Nabi Isa, ada zamannya Nabi Muhammad begitu. Nah, berhubung zamannya Nabi Muhammad itu sudah masuk ke fase Khatamul Anbiya, sudah tidak ada nabi lagi, makanya penerusnya adalah ya ulama. Tapi di sini ulama bukan sembarang ulama. Di sini ulamanya itu ulama yang membawa gelombang ataupun cahaya Tuhan itu sendiri begitu. Jadi yang kalau Nabi Muhammad pernah menyampaikan kepada para sahabat sebelum sepeninggalan beliau begitu ya, itu seluruh isi dadaku sudah aku curahkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Nah, pada saat itu tampuk kepemimpinan ataupun tampuk kewasilah itu berada pada Sayyidina Abu Bakar. Nah, di zaman sekarang pun ada, karena itu akan mewarisi sampai kepada zaman sekarang ini. Makanya akan timbul ketika kita mentaati sesuatu yang memerintah itu ada dan imamnya itu ada, istilahnya begitu. Makanya dalam Al-Quran disebut ulil amri minkum, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum begitu. Jadi taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu sifatnya itu mutlak, tapi taat kepada ulil amri minkum itu sifatnya tidak mutlak. Karena apa? Ulil amri minkum itu sifatnya baharu yang pada dasarnya akan mempunyai masa gitu. Namanya sifatnya baharu itu pasti ada matinya, bahasanya begitu. Makanya disebutnya tidak mutlak karena setiap zamannya pasti akan berganti gitu. Nah, disitulah peran ulil amri minkum itu nantinya akan kita taati ketika seorang ulil amri minkum itu mendapatkan petunjuk atau perintah dari Tuhan melalui Rasul, terus melalui ulil amri minkum itu akan menyampaikan apa perintah yang dari Tuhan melalui Rasul itu tadi kepada umatnya. Nah, kalau bahasanya itu antara guru dan murid gitu. Baik, berhubung sudah masuk di waktu maghrib, saya cukupkan sekian dulu. Nanti akan kita sambung di sesi berikutnya. Terima kasih. Salam rahayu, salam damai, Indonesia bersatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.